Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali telah memilih kita semua menjadi orang-orang istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan inilah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana Allah harapkan bagikannya penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada panutan hidup manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu dalam kebaikan, ya, yang pastinya Allah sudah jamin. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang berkumpul dengan para rasul, itu termasuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita di sore hari ini masih di surat Al-Baqarah, ya. Jadi memang beginilah seharusnya Al-Quran, ya. Karena tujuan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Kalau kita sebatas baca, ya, itu tidak bisa. Al-Quran itu bisa menjadikan fungsinya sebagai pedoman hidup kalau sudah dibaca. Ya, walaupun tentunya pasti mendapatkan pahala bacanya udah pasti, ya. Tetapi untuk bisa menjadikan pedoman hidup itu tidak mampu, kecuali dengan cara kita mengkajinya, mentadabburinya. Dan dengan mentadabbur inilah kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa tahu arahnya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, yaitu bercerita tentang perintah Allah kepada malaikat, ya, untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ada makhluk yang menolak untuk sujud, yaitu iblis, ya, aba wastakbar, ya. Selain dia menolak, tapi dia menyombongkan diri. Nah, inilah yang akhirnya Allah usir, ya, dari surga. Dan di akhir ayat yang kita kaji kemarin, ya, bahwasanya mereka diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi, dan satu sama lain, ya, di antara mereka menjadi musuh satu sama lain, ya. Dan ini nyata, ya, sampai akhir zaman nanti, ya, bahwa iblis adalah musuh, ya, bagi anak cucu Adam. Baik, kita kembali ke sini di ayat 40-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aqu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya. Jadi ini seruan, ya, seruan kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel itu bukan Israel, ya, tapi Israel, sebutan Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi Yakub itu sebutannya Israel. Nah, anak cucunya Nabi Yakub berarti keturunannya namanya Bani Israel, ya, bukan Israel yang saat ini Israel gitu, ya, yang belum lama ini, ya, hari Jumat, ya, pimpinan Hamas, ya, syahid, ya. Dan itulah mungkin mereka punya makar dan merasa makar mereka berhasil, ya, dengan terbunuhnya pimpinan umat Islam, ya, khususnya di Hamas, ya. Tapi pasti dan yakinlah bahwa makar Allah lebih sempurna, ya. Jadi entah kedepannya akan terjadi, ya, dari satu Ismail Haniyah yang dibunuh akan muncul Ismail Haniyah selanjutnya, ya. Jadi yang jelas makar Allah lebih sempurna. Mungkin mereka merasa bangga, merasa senang, ya, dari versi Israel merasa berhasil bunuh pimpinan orang paling utama, ya, di pimpinan Hamas itu. Tapi tadi ketika kita membuka Al-Quran kembali, bagaimana ketika Fir'aun punya makar, ya, karena bermimpi, yang mimpinya itu ditakwilkan akan datang seorang laki-laki akan
menggantikan kedudukannya, ya, merusak kerajaannya. Akhirnya setiap bayi yang lahir dibunuh. Nah itu kan makarnya dia kan, rencananya Fir'aun. Tetapi ternyata Allah makarnya lebih sempurna. Justru Allah datangkan ya anak laki-laki ya hadir di tengah-tengah kerajaan mereka, yaitu dengan datanya Nabi Musa. Nabi Musa kecil waktu itu kan. Nah di situ kan kita yakin aja. Ya. Jadi makar Allah itu lebih sempurna. Nah kita lihat ya yang saat ini yang kita saksikan bersama ya lewat medsos atau berita ya, bahwasanya pimpinan umat Islam di Palestina ya, pemimpin Hamas ya telah dibunuh ya, dan itu bagi mereka ya tadi merasa menang, tapi insya Allah Allah akan tunjukkan ya bahwasanya makar Allah itu lebih sempurna. Baik, kita kembali ke sini ya. Di sini ya Bani Israel, wahai Bani Israel ya, jadi Bani Israel itu artinya yang tadi ya kaumnya Nabi Musa ya, yaitu anak keturunan Nabi Yakub ya. Kita lihat sejarah ya, Nabi Ibrahim itu kan melahirkan dari dua ini ya, dari jalur Ismail sampainya ke kita dan Muhammad ya, dan dari jalur Ishak Yakub, yaitu nanti munculnya tadi ya anak keturunannya menjadi disebutkan Bani Israel. Dan Bani Israel ini itu diabadikan banyak di Al-Quran yang cerita tentang Bani Israel ya. Jadi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah kamu ya Bani Israel guru, wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmatku. Jadi Allah ya memberikan memberikan kepada mereka ya untuk mengingatkan kembali betapa nikmat Allah yang diberikan kepada mereka ya. Ini Bani Israel ya, itu yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yaitu di Madinah. Ya Bani Israel guru, wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepadamu. Nah, jadi begitu banyak ya nikmat Allah yang diberikan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ya apa contohnya? Ya kita nanti ketemu juga di surat Al-Baqarah ini, ada berikan manna wa salwa, ya diberikan sumber mata air, ya kan, diberikannya para nabi dan rasul, diutusnya para nabi dan rasul. Salah satu nikmat untuk kaumnya Nabi Musa atau kaum Bani Israel ya. Jadi nikmat Allah itu bisa berupa tadi diutusnya banyak nabi. Jadi banyak nabi yang diutus oleh Allah ya untuk membimbing kaum Bani Israel. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku ya. Setelah diberikan nikmat, suruh ingat ya, ingat nikmat Allah itu banyak sekali, maka penuhilah janjimu kepadaku. Nah janjinya apa? Janji orang Bani Israel di kitab suci mereka ya, di Taurat itu di situ sudah jelas ya, dijelaskan bahwasanya akan diutus seorang nabi terakhir ya, yang ditulis di kitab suci mereka di Taurat ya, yaitu seorang nabi yang ada di Mekah, di Madinah. Sehingga pada saat itu orang-orang Bani Israel itu kan memang sengaja, karena di kitabnya mereka diberitahukan akan ada datang nabi, maka mereka berbondong-bondong di Madinah tadi ya. Ke Madinah mereka menunggu datangnya nabi terakhir. Nah, sudah mereka tahu gitu. Tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad sampai justru ditolak? Apa penyebabnya? Yang menyebabkan menolaknya dia dengan kehadiran Nabi Muhammad, padahal di kitabnya dia adalah salah satu keegoisan dia, rasa irinya dia, karena ternyata nabi yang ditulis itu bukan dari golongan dia ya. Kalau dari golongan dia kan jalurnya tadi kan Ishak Yakub gitu kan. Nah, ternyata dari golongan dari Ismail, jalur
Ya, jadi janjinya seperti itu. Janjinya adalah akan mengikuti Taurat dengan mengakui adanya Nabi terakhir, itu Nabi Muhammad. Ternyata mereka tidak mengikuti itu. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku penuhi ya janjiku kepadamu ya. Jadi otomatis kalau mereka kaum Bani Israel memenuhi janjinya mereka, maka Allah pun akan penuhi janji Allah. Apa janji Allah kepada mereka? Allah akan berikan surga tentunya ya, memberikan balasan kepada mereka. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Jadi ini ayat 40-nya. Ya, jadi ayat ini berisikan tentang disuruh mengingat nikmat Allah, juga ajakan untuk memenuhi janji ya, janji mereka ya, yang pastinya di sini Allah akan balas ketika mereka memenuhi janji mereka, Allah akan balasnya dengan dipenuhi janji Allah untuk mereka itu dengan berikannya surga. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, ini ayat 41-nya. Wa aminu, dan berimanlah kamu bima anzaltu ya, kepada apa ya, atau Al-Qur'an yang telah aku turunkan. Jadi ini disuruh orang-orang Bani Israel ya untuk mengimani Al-Quran ya Allah yang Allah turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa isi Taurat yang ada pada kamu ya. Jadi isi Taurat itu disempurnakan lagi oleh Al-Quran ya. Jadi isi Taurat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, justru menyempurnakan ya. Isi Al-Quran menyempurnakan isi Taurat ya. Jadi tidak menolak, tidak bertentangan ya. Makanya di sini kan disuruh mengimani Al-Quran dan juga apa yang diturunkan membenarkan ya, yang membenarkan kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir padanya. Nah, kenapa ini? Ya karena tadi orang Bani Israel di Madinah itu adalah orang pertama yang Allah dakwakan tentang Al-Quran ya. Jadi Bani Israel yang pertama yang Rasul dakwakan tentang Al-Quran. Di Bani Israel di Madinah itu orang Yahudi ya, orang Yahudi. Jadi Bani Israel itu Allah sebutnya dalam Al-Quran yang dimaksud Bani Israel itu ya tadi Yahudi dan Nasrani, itu masuk kelompok Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel ini orang Yahudi yang di Madinah ini adalah orang pertama atau Bani Israel yang pertama Rasul sampaikan tentang Al-Quran. Maka di sini wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu menjadi orang pertama kafir. Karena mereka orang kaum yang pertama yang diajarkan tentang Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah yang diturunkan Allah dan membenarkan kitab mereka begitu. Wala tashtaru bi ayati, ya, janganlah kamu jual ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga murah. Ya, jadi memang kerusakan ya, salah satu bentuk kerusakan mereka orang-orang Bani Israel itu adalah suka mengganti-ganti ya, suka merubah-rubah isi Taurat hanya untuk mendapatkan ini samanan qalila, dengan harga yang murah. Artinya dengan harga yang murah ini artinya keuntungan dunia ya. Jadi jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ya, mengotak-atik. Jadi ini kebiasaan orang Yahudi ya, Bani Israel itu mengotak-atik isi Taurat, dirubah-rubah sesuai dengan selera dia agar dia mendapatkan untung yang qalilah, yaitu berupa kesenangan dunia. Nah, walaupun ayat ini tertuju kepada Bani Israel ya, tetapi secara keumuman perintah ya, ini untuk seluruh manusia, berarti termasuk untuk umat Islam yang nggak boleh ya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah
ya. Makanya apapun ya, ketika seorang pendai ini biasanya sih ya, artinya hati-hati ya, untuk kehati-hatian para pendakwah yang jam terbangnya tinggi, biasanya godaan besar gitu ya, ada pasang tarif sekian kan begitu ya. Jadi saya sering ditanya gitu, Ustazah kali berapa? Saya nggak pernah, saya bilang saya nggak pernah bicara itu gitu. Ya terakhir kemarin ada hari Minggu ya, hari Minggu cuma saya pasti nggak bisa nanya Ustazah berapa? Saya nggak pernah gitu. Jadi ini satu ujian juga ya, bagi para pendakwah ya, yang mungkin jam terbangnya sudah ini ya, sehingga mulai ada ya godaan setan gitu ya, sehingga harus pasang tarif dan sebagainya. Jadi wala tasyaru bi ayatin tamanan qalila. Jangan menukar atau kamu jual ayat-ayatku dengan keuntungan yang kecil, yang murah, yaitu berupa kesenangan dunia. Ya, jadi saya ingat waktu saya kuliah di Mahat ya, belajar di Mahat Al-Hikmah di Mampang ya, ada salah satu ustadz saya bilang, kalau dakwah atau ceramah niatnya ya ceramah, niatnya itu seperti kita menanam di di sawah gitu. Tujuannya menanam. Kalau pas lagi menanam ada lele, ya ambil gitu. Jadi tujuan utamanya bukan cari lelenya gitu kan. Artinya tujuan utamanya dakwah gitu. Ya, jadi itu ungkapan guru saya ya, atau ustadz saya dulu waktu belajar di Mahat. Gitu. Jadi banyak yang terpeleset ya, salah satunya ketika merasa nyaman dengan adanya materi lewat dengan ceramah itu bisa jadi masuk ke sini ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah gitu ya. Jadi niatnya sudah mulai melenceng. Nah, mudah-mudahan Allah jaga ya. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepadaku hendaklah kamu bertakwa. Ya, jadi ini walaupun ayat ini ya tertuju kepada secara kekhususan sejarahnya itu ditujukan kepada Bani Israel, tapi secara keumuman perintah ini adalah untuk semua manusia, termasuk pada saat ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya, yang jelas-jelas di Al-Quran kita Allah memberitahukan kepada kita tentang seharusnya bagaimana kita menyikapi Al-Quran ya. Jadi tidak menjualnya dengan harga yang murah. Wala talbisul haq, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran bil batil, dengan kebatilan. Jadi Allah juga ya menginstruksikan kepada Bani Israel jangan mencampur adukan ya kebenaran dengan kebatilan. Ya, dia mengakui adanya Allah, tapi dia juga mencampurnya dengan kebatilan. Dia menolak Al-Quran, dia menolak Nabi Muhammad. Jadi mencampur adukan antara hak dan batil. Ya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini masih kita banyak temui ya. Wala talbisul haqqa bil batil, itu kita ketemu di masyarakat kita masih banyak ya, pencampur boran antara al-haq dan wal batil. Ya, misalnya kita lihat ya, ketika ada acara nikah ya, akad ya, itu kan kayak hikmat gitu kan, ada kulturnya atau tausiah buat ininya, kayaknya ini hikmat banget ya, penuh hikmat gitu. Tapi setelah itu naik panggung ya, ada yang penyanyi yang bahkan pakaiannya kurang pas gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung bisa juga diartikan seperti itu ya, mencampur adukan al-haq wal batil. Di situ ada hak, di situ ada dibacakan ayat Al-Quran, ada tausiah gitu kan. Tapi setelah itu batilnya dimunculkan ya, dengan campur sari atau ya, jadi udah tunggal sebagainya itu ya, yang di situ bercampur baur laki perempuan gitu kan, terus
terus tentunya mengingatkan kita kepada hirup pikuknya dunia dan menjauhkan kita dari akhirat ya. Ya kalau sudah musik begitu kan gimana ingat mati gitu kan. Jadi inilah yang terjadi yang masih kita temui di masyarakat kita gitu ya. Ya atau dengan bahasa-bahasa yang sederhana tetapi sebenarnya itu kurang baik ya. Misalnya tahun baruan ya ini kan buat hiburan saja, ini udah bakar-bakar sampai larut malam ya kan, akhirnya sholat subuhnya kesiangan ya, di situ ada bakar petasan dan sebagainya. Itu kan secara tidak langsung bisa juga ayat ini masuk gitu kan, dikemasnya seakan-akan itu hal yang biasa, tapi di situ ada kemudorotan. Ya, wataktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi orang-orang Bani Israil itu tahu kebenaran bahwasanya di kitab mereka akan ada nabi terakhir, tapi dia nggak ngasih tahu ke kaumnya gitu ya. Orang-orang ahli kitab ya, orang-orang yang mengetahui isi kitab Taurat tidak berikan pendidikan ini ke kaumnya bahwasanya nanti ada nabi yang terakhir ya dari kitab mereka diinformasikan ya. Jadi mereka menutupi ya, watak tumul haqo, dan janganlah kamu menyembunyikan ya, kebenaran wangtum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya ya. Sedangkan orang-orang Bani Israil itu mengetahui ya lewat kitab suci mereka yaitu Taurat akan adanya kebenaran, akan adanya datangnya seorang nabi terakhir ya. Begitu juga dengan kita ya, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita ya, kita jangan menyembunyikan kebenaran. Kalau itu satu kebenaran yang sampaikan ya kan, apapun kebenaran itu bentuknya kebenaran ya sampaikan saja. Dan tentunya ada ini ya, nggak semata-mata tentu ada dalam dakwah pun tetap ya, ada kita perhatikan kaidah-kaidah dakwah yang nggak asal baru benar tapi dengan cara yang tidak tepat, itu juga malah menimbulkan kerusakan. Wa aqimus shalah, dan laksanakanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku ya. Jadi ini perintah ya. Tadi kan disuruh beriman tadi kan, di atas di ayat berapa tuh, 41 ya. Nabi Muhammad menyeru kepada mereka disuruh beriman gitu kan. Nah setelah beriman tentunya tidak hanya sekedar beriman kan, juga melaksanakan perintah-perintah apa yang diimani ya, perintah Al-Quran ya. Disuruh beriman kepada Al-Quran, tapi tidak sebatas mengimani saja, tapi mempraktekkan apa yang diimani. Di situ ada perintah sholat, zakat ya, wa aqimus sholat, dan laksanakanlah sholat ya. Jadi kalau di terjemahan ada wa aqimus sholat itu dirikanlah sholat ya. Dirikanlah sholat itu artinya menjaga sholat tepat di awal waktu ya, dan juga melaksanakannya sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasul, yaitu makna dari mendirikan sholat ya. Maka pentingnya ilmu fikih yaitu seperti itu ya. Kalau kita di minggu keempat kita masuk di ayat 41 disuruh beriman ya, di ayat 43-nya tentunya tidak hanya sekedar beriman tetapi juga melaksanakan apa yang diperintahkan yang diimaninya. Itu di sini disuruh mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat itu artinya mengerjakan di awal waktu dan pastinya harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah selain sholat juga waktu zakat ya, dan sholat waktu zakat, dan tunaikanlah zakat ya. Di situ ada zakat ya sebagai hadrub minanas ya. Ada zakat, ada kalau zakat kan
nanti ada apa aturan-aturannya juga ya, nisabnya dan haulnya dan sebagainya. Nah, terus ada di samping zakat tentunya di situ ada bentuk mengeluarkan sebagian rezeki, di samping zakat ada juga sedekah gitu ya, sedekah infak dan sebagainya. Warka'u ma'arokiin, dan rukuklah ma'arokiin beserta orang yang rukuk. Ini ada satu pesan di sini ya. Pesannya apa? Warka'u ma'arokiin, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Berarti di sini ada pesan pentingnya sholat bersama, ruku bersama orang yang ruku ya. Kenapa? Ya, berjamaah. Ya, diutamakan berjamaah. Apalagi ini wajib yang bagi kaum lelaki ya di masjid. Nah, kalau perempuan gimana? Ya bisa berjamaah dengan putrinya di rumah. Ya, jadi bisa kita mendapatkan pahala jamaah walaupun di rumah ya, karena mungkin terkendala apa ya, kalau ibu-ibu ya bisa di rumah, tapi bisa mendapatkan nilai pahala jamaah dengan kita bersama dengan putri kita di rumah. Nah, jadi warka'u ma'arokin, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Nah, dalil ini pun yang dijadikan ya pendapat bahwa perhitungan satu rakaat itu sampai posisi ruku ya. Jadi misalnya ada masbuk ya atau makmum yang ketinggalan, kalau mendapati imam saat posisi ruku itu sudah mendapatkan satu rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah. Nah, ini salah satu dalil ya yang membenarkan pendapat bahwa hitungan satu rakaat itu batasnya ketika ruku ya. Jadi makanya kalau mendapati imam pas di masjid sudah ruku mau ruku, kalau yang paham ini dia langsung bergegas. Kan ada orang yang sudah ruku tapi nggak peduli gitu kan, santai masih ini. Padahal kesempatan itu bisa untuk buat ini terutama yang sudah posisi di masjid ya. Jadi lebih bercepat. Misalnya lagi wudu, pas sudah wudu itu belum ruku, setelah ruku dia cepat bergegas. Tapi kalau di luar masjid masih di jalan misalnya, nggak perlu lari-lari karena tergesa-gesa itu juga perbuatan setan. Tapi kalau sudah di wilayah masjid dan di dalam masjid sebelum ruku sudah mau ruku cepat-cepat bergegas sehingga bisa mendapatkan posisi ruku, dan itu terhitung bisa dianggap satu rakaat ya. Kenapa? Ya pastinya iya sama ya. Jadi langsung takbiratul ihram terus langsung diawali takbiratul ihram. Ngikutin imam terus. Iya, ya jadi batasnya ruku itu satu rakaat. Tapi kalau udah itidal berarti tetap ketinggalan statusnya. Jadi kalau ruku berarti kita nggak usah nambah satu rakaat. Jangan, ya kan terhitung satu rakaat sudah. Jangan dia masih ruku ya Bu ya. Jadi kita nyusul ruku terakhir kita masih dapat. Iya, satu. Walaupun nggak baca Al-Fatihah. Ini salah satu ininya ya. Kita lihat di ayat 44. Ata'murunan nas. Mengapa kamu menyuruh orang lain bil birri, ya, mengajarkan kebaikan. Nah, jadi orang Bani Israil itu nyuruh-nyuruh ya orang bahwasanya Allah lah pencipta ya, tapi dia sendiri tidak mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah. Nah, jadi pintar ngomong, pintar nyuruh tapi tidak ngejalanin. Nah, ini juga peringatan nih bagi para pendakwah ya. Jadi pintar ngomong, nggak pintar ngejalanin. Ya, ini disindir oleh Allah. Surat As-Saff ya, masalah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu la ta'lamun. Ya, jadi orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya kan? Kabura maqtan indallahi taqulu ma la ta'lamun. Ya, Allah murka dengan orang yang pintar ngomong, pintar menyampaikan tapi tidak melaksanakan ya. Kenapa? Ya bisa jadi karena ciri orang munafik itu kan apa yang diucapkan dan hati beda gitu kan. Bisa jadi seperti itu ya, jadi ini hati-hati ya, jangan sampai kita suka mengajak kebaikan tetapi ternyata kita malas. Misalnya suka ngajak orang berinfak tapi kita
suka nge-share misalnya nih, nge-share tentang keutamaan sholat tahajud atau puasa, tapi kita nggak pernah gitu kan. Nggak boleh juga. Ya itu kan hari kita mengajak, tapi kita nggak ngejalanin. Nah, kena juga yang ini, gitu kan? Gitu. Ya, tapi bukan berarti juga ketika kita mengajak misalnya umroh haji, kita belum berangkat haji gimana nih, gitu kan? Ya kan ada niat, ada proses yang dijalani, gitu kan? Gitu. Jadi di sini peringatan ya untuk kita juga ya, terutama para pendai ya, jangan sampai seperti pendakwah itu atau guru itu kan seperti memberikan cahaya gitu kan. Nah, jangan sampai seperti lilin. Lilin tahu, lilin kan itu kan memberikan cahaya kepada lingkungannya sekitar ya, tetapi dia sendiri terbakar. Nah, kan repot ngeri juga gitu kan. Pinter ceramah ini itu, tapi dia sendiri bisa nerangin orang ya, umat ya, masyarakat, tapi dia sendiri berantakan, terbakar ya, karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri ya tadi ya, tidak memikirkan diri sendiri ya, mengajak kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan ya apa yang mereka anjurkan kepada orang lain ya. Wa tansawna anfusakum, mereka melupakan diri sendiri. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab. Nah ini ya, kembali kepada Bani Israil. Jadi padahal orang-orang Bani Israil tadi baca kitab mereka ya, para ahli kitab mereka itu belajar kitab mereka, baca kitab mereka ya, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka pelajari atau baca dari kitab mereka. Ya, kita ambil pelajaran juga ya, ini ayat bukan hanya untuk orang Bani Israil juga, jadi untuk kita semua ya. Jangan sampai kita pintar menasihati tetapi kita lupa diri sendiri ya. Waktu tatluna kitab, padahal kamu baca kitab, padahal kita baca Al-Qur'annya ya, baca kitabnya, tetapi kita menyuruh kepada mereka tapi kita lupa ya pada diri sendiri. Afala taqilun, tidaklah kamu mengerti. Nah, ya. Jadi dengan akal kita seharusnya kita bisa memahami ya, agar mengerti apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Bahkan orang yang berakal itu akan bisa membaca ayat-ayat kaumiyah ya. Dan banyak kan orang yang mendapat hidayah lewat ayat kaumiyah ya, misalnya ada yang melihat bencana alam ya, tadinya mungkin malas sholat, ketika melihat bencana alam ya kan, itu ayat kaumiyah. Jadi apalah tak itu ya, tidakkah kamu mengerti. Ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dengan sabar dan salat ya, masya Allah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, ternyata di sini ada jawaban-jawaban yang selama ini kita tidak tahu ya. Artinya bahwa Allah itu ketika memberikan ujian kepada manusia plus jawabannya. Allah kasih ujian, kan betul kan? Kasih ujian dan Allah juga kasih jawabannya di sini. Ketika Allah kasih ujian, kata Allah di sini, ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai penolong? Kalau kita banyak masalah, kalau kita nggak sholat, justru kita semakin tenang apa semakin gimana? Ya kan? Tapi ketika kita banyak masalah, justru di situ kita harus lebih meningkatkan secara kualitas dan kuantitas dalam hal sholat. Karena Allah berjanji wasta'in bis sholat. Ya, minta tolonglah dengan Allah dengan sholat. Sholat apa saja? Yang wajib terutama ditingkatkan kualitasnya, yang sunnah ditingkatkan kuantitasnya. Ya, disitulah ya kedekatan kita kepada Allah semakin tinggi, maka dalam menghadapi cobaan ya itu akan merasa ringan. Tapi kalau kita sombong, dikasih ujian malah kalau nggak sholat, ya semakin nggak tahu, semakin tidak menemukan jalan solusi ya. Ini kalau kita lihat di Al-Quran kan banyak ya
bagaimana Allah berikan ujian kepada orang beriman. Ya, nah ini solusinya di sini. Jadi orang beriman itu bukan berarti hidupnya tanpa air mata, ya kan? Ya. Justru orang beriman ini harus diuji. Kenapa? Allah pengen tahu sejauh mana. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Ya, ataukah kamu merasa mau masuk surga? Ya, padahal kamu belum diuji seperti orang yang sebelum kamu. Masa tuhul ba'sa wa dharra wa zulzila hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, diuji dengan kemiskinan, ya kan? Diuji dengan kesengsaraan, kata Al-Quran ya. Bahkan diuji zalzala, jadi ujian cobaan, mungkin nikah berpuluh tahun tidak punya anak misalnya ya, atau mungkin belum diberikan pendamping hidup ya, atau mungkin sudah berusaha rezekinya tapi kok hari ini makan besok kemana gitu kan. Nah di situ Allah pengen tahu masih sempat enggak ngaji, masih sempat enggak tetap dekat sama Allah. Itu di situ orang Islam itu ada ujian yang harus Allah berikan, karena Allah pengen tahu sejauh mana kesetiaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah ya, dengan diujinya keimanan itu ya, lewat ketidaknyamanan dalam hidup, bisa kemiskinan, kesengsaraan, dan disebutkan dalam tadi ya, sampai bahkan masa humul ba'sa wa dharra wa zulzila hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang beriman yang bersama Rasul itu mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib. Maka semuanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kan seperti itu. Jadi wasta'inu bisabri wasalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ya, dengan sabar dan sholat. Ya, setelah sholat ya, menjaga sholatnya, hubungan dengan Allah. Tapi kalau belum kelar juga, solusinya belum muncul, sabar, ya kan? Nah, sabar kan ada berapa Pak kita belajar? Sabar ada 3 ya. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Ini kan kita sabar di sini. Duduknya harus rapi, ya kan? Harus menunggu berapa jam, harus mengikuti pelajaran, harus sabar kan? Ya, padahal di rumah mungkin belum selesai untuk urusan. Nah, sabar dalam ketaatan. Nah, kita sholat sabar kan, dari takbir sampai salam ya, sabar ya. Juga sabar dalam menghadapi ujian Allah. Nah, kita pastinya ya ujian kita pasti beda-beda ya. Tapi solusinya tadi satu, wasta'inu bisabri wasalah. Nah, sabar juga dalam menghindari maksiat, itu juga harus sabar ya. Bagaimana ketika kita bermasyarakat mungkin masih banyak orang yang suka bergibah. Nah, kita gimana bisa sabar menghadapi itu? Ya jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya kalau nggak bisa menghalau atau mengalihkan pembicaraan keluar dari majelis gibah, ya memang kita menghindar. Nah, ini kan juga sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ya, lagi puasa dicoba, ya diuji dengan orang yang mungkin bikin kita marah, tapi kita harus menahan diri, kan sabar juga. Ya, sabar dalam berbuat maksiat. Ya mungkin kita sering merasa dizolimin oleh orang lain. Ya, gimana kita sabar menghadapi itu? Baik dari tetangga, baik dari keluarga barangkali, ya kita sabar. Nah, kita lihat lagi, wa innaha, dan sholat itu lakadiratun, ya sangat berat. Ya, jadi memang sholat itu sangat berat. Ya illa ala khosyiin, ya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang sholat walaupun paling berapa menit, tapi sangat berat. Ya, walaupun hitungannya nggak sampai ya 10 menit, kurang lebih ada 10 menit ya. 5 menit ya. Kalau yang kilat ada yang lebih lagi ya, kilat khusus ya. Tapi berat. Mungkin kita juga mengalami itu, ya kan? Sholat azan jam 12 kayak berat. Ya kalau memang lagi turun bisa jadi jam 2 baru sholat zuhur. Nah ini bahaya juga, harus hati-hati ya. Ya.
Ya, atau bahkan kita lihat orang-orang ya yang badannya tegap, orang laki terutama ya, bisa jalan-jalan jauh nyampe safar ya, tur kemana-mana nyampe ya, badannya berat, duitnya banyak gitu kan, mobil ada, tapi nggak mampu tuh sholat ke masjid. Wa innaha lakabiratun ila al-khasyin ya, ila alal khasyin. Nah, jadi sholat itu berat, sungguh beratnya tadi ya. Kalau yang lagi turun bisa jadi ngalamin seperti itu kan berat. Kalau ngelihat HP baca WA kayaknya berdiri pun nggak nyadar bisa satu jam ya, tapi kalau sholat masya Allah ini sebenarnya tantangan juga ya, ujian juga ya. Ketika sholat Allah kita WA masih banyak, kita mau ambil air wudhu langsung apa baca WA dulu kan itu ujian juga ya, tanggung ya. Baca WA nya dari grup TK, SD, SMA, kuliah, kerja, ya nggak kelar-kelar dibaca semua WA gitu ya. Jadi di sini wa inna lakabiratun illa alal khasyin. Dan sholat itu berat ya, tetapi atau kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang khusyuk itu seperti apa? Nah, dijelaskan oleh Allah langsung di ayat selanjutnya ya. Orang khusyuk itu seperti apa? Alladzina, orang khusyuk adalah orang yang yadhunnuna annahum, yakni bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Tuhannya. Nah ini, jadi ayat ini bisa diartikan dua. Jadi bertemu dengan Tuhan itu artinya bisa saja kita ketika sholat itu seakan-akan sedang bertemu dengan Allah. Coba kalau kita seakan-akan lagi sholat, seakan-akan bertemu dengan Allah, itu pasti kekhusyuannya hadir, betul nggak? Ya kan, ingat mati gitu kan, seakan-akan sedang berdialog dengan Allah ya, itu akan lebih khusyuk ya. Sebagaimana ketika kita menghadapi pejabat ya, atau Pak Lurah ya, atau orang yang dianggap penting gitu ya, pasti kan kita akan menghadapinya dengan tenang, dengan perhatikan gitu kan. Ada nggak orang sedang misalnya berhadapan dengan pejabat atau orang punya ini ya, mengajak bicara kita menghadapinya sambil main WA, kan nggak mungkin, pasti khusyuk mendengarkan gitu kan. Nah, begitulah ketika kita seakan-akan melihat Allah dalam sholat, berdialog dengan Allah, maka itu hadir kekhusyuan ya. Atau bisa juga ditafsirkan bahwasanya mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya tuh, orang yang sholat itu yakin bahwasanya akan mati, akan ketemu dengan Allah. Nah, itu pun juga bisa menghadirkan kekhusyuan ya, jadi maknanya juga seperti itu. Rabbihim ya, akan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya ya. Jadi bagaimana cara menghadirkan sholat khusyuk ya, ini salah satu jawabannya ayat tadi ya. Jadi seakan-akan kita sedang bertemu dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, ataupun kita ingat kita akan mati, kembali kepada Allah, itu pun bisa menghadirkan khusyuk kita ketika kita sholat ya. Baik ya, itu saja dari saya ya, ayat 46 ya. Nanti kita bisa lanjutkan pertemuan besok di ayat selanjutnya ya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bisa nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab ya, diskusi. Itu saja barangkali dari